Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu deret. Deret terbagi dua. Yang pertama ada deret geometri, dan yang kedua ada deret aritmatika. Dan yang saya bahas di sini yaitu deret geometri. Pengertian dari deret geometri yaitu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan terhadap sebuah bilangan tertentu. Di mana deret geometri ini memiliki rumus tersendirinya, di mana rumus deret geometri ialah Sn sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1, di mana A ini merupakan suku pertama, P pengganda, N indeks suku. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat pada barisan deret berikut. Nah, di sini dua ini merupakan A, di mana penggandanya yaitu ada 2. Untuk contoh lebih lanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal pengaplikasian rumus. Contohnya yaitu 8, 16, 32. Yang diminta itu yang Sn 6. Dan langsung saja kita, dimana A nya ada 4, P nya ada 2, dan N nya itu ada 6 kurang 1. Dan kita lanjutkan penyelesaiannya. 4, 2, 6 dikurang 1, 5, 4, 2 pangkat 5, 25 dikali 4 yaitu 100. Dan kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 3, 6, dan 9. Dan sama, yang dimintanya itu ya suku kelima. Dan kita masuk ke rumusnya. A dikali P N kurang 1, dimana A nya ada 3, P nya ada 2, dan N nya tuh ada 5 dikurang 1. 3 kali 2, 5 dikurang 1 sama dengan 4, 8. Dan hasilnya yaitu 48. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ini kalau berdasar konsepnya itu yang pertama ada A, yaitu ada konsep bilangan. Yang B, operasi bilangan. Yang C, operasi tanda.
Dan yang D, operasi bilangan pecahan. Nah, pada kali ini saya akan mencobakan menjelaskan yaitu tentang operasi tanda. Dan operasi tanda ini terdapat 4 bagian pula. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Dan yang kedua ada operasi pengurangan. Yang ketiga ada operasi perkalian. Dan yang keempat yaitu operasi pembagian. Nah, dari keempat materi ini, di sini saya menjelaskan tentang yaitu poin ketiga yaitu operasi perkalian. Di mana pengertian dari operasi perkalian ini yaitu hasil antara dua bilangan positif serta dua bilangan negatif. Sekarang kita masuk ke rumus dari operasi perkalian. Di mana rumus untuk operasi ini terbagi dua juga, di mana ada rumus untuk bilangan plusnya yaitu plus A dikali plus B yaitu sama dengan plus C. Dan untuk negatif min A dikali min B yaitu sama dengan min C. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk bilangan positif. Nah, di mana contoh yang pertama yaitu plus 5 dikali plus 5 yaitu hasilnya plus 25. Dan yang kedua yaitu contohnya plus 2 dikali plus 4 hasilnya yaitu plus 8. Dan yang ketiga plus 2 dikali plus 3 hasilnya plus 6. Dan kita coba masuk ke contoh soal yang untuk negatif. Soal yang pertama yaitu plus 6 dikali min 6 dikali min 2 yaitu hasilnya min 12. Contoh soal yang kedua min 3 dikali min 2 hasilnya yaitu min 6. Dan contoh soal yang terakhir min 5 dikali min 2 hasilnya yaitu 10. Nah, selesai Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya yaitu di sini ada aplikasi fungsi dalam ekonomi.
Dimana dari aplikasi fungsi dan dalam ekonomi ini ada sekitar 4 bagian. Yang pertama ada fungsi konsumsi, dan yang kedua ada tabungan atau fungsi tabungan, dan yang ketiga ada pendapatan, dan yang keempat ada investasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi investasi. Di mana definisi dari investasi itu sendiri yaitu investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga jika investasi disimbolkan dengan L dan tingkat bunga dilambangkan dengan I atau R. Dan langsung saja kita masuk ke rumus dari investasi. Di mana rumus dari investasi yaitu L sama dengan F dikali I. Dan kita masuk ke satu contoh soal dari investasi ini. Contoh yang pertama yaitu jika permintaan akan investasi ditunjukkan, yaitu L-nya yaitu 500 sampai 100. Berapa besarnya pada tingkat bunga bank yang berlaku sebesar 12%, dan berapa pula investasi jika tingkat bunga %50. Nah, di sini langsung saja kita jawab. Yaitu kita menjawab untuk tingkat bunganya yang 12% terdahulu. Pertama langsung saja kita tuliskan rumus dari investasi yaitu sama dengan F dikali I, dimana L-nya itu 500 sampai 100 dan I-nya yaitu 12%. 12% ini sama 0,12, dan kita selesaikan 500 tetap, 100 dikali 0,12 yaitu 12,
Dan 500 kita kurangkan dengan 12 yaitu 488. Dan yang kedua itu kita menjawab untuk yang tingkat bunganya yang 50%. F ditagi, dimana F nya tetap 500 sampai 100 dikali 50%, atau ini juga bisa 0, lanjut 500 dikurang 50 yaitu jawabannya 450. Maka inilah jika investasinya 12% yaitu jawabannya 488. Jika tingkat bunganya 50% maka jawabannya 450.